pagi Bu Dewi. Selamat pagi Bu Tika. Saya dengar Bu Dewi nanti akan ada melakukan coaching ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira apa persiapan Bu Dewi nih dalam coaching nanti? Persiapannya yang pertama tentu saya membuat kesepakatan dengan coach kapan bisa melakukan proses coaching. Kemudian nanti saya berusaha lagi mempelajari alur tirta supaya nanti proses coaching dapat berjalan dengan baik. Ya. Terus dalam kompetensi coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan ketiga kompetensinya Bu. Yang pertama itu hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Ada 3 ya Bu ya, hadir penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tadi yang spesifik nih yang ingin Ibu kembangkan yang mana? Mungkin yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu hadir penuh. Jadi Bu Dewi pada coaching nanti itu akan lebih mengembangkan kompetensi hadir penuh ya Bu ya. Iya. Kira-kira kemampuan Bu Dewi, menurut Bu Dewi dalam hadir penuh ini kalau di rating itu skalanya berapa kalau 1 sampai 10? Hadir penuhnya mungkin baru 75 Bu, karena mungkin adalah badan di sini pikiran entah kemana-mana kadang walaupun kita mendengarkan. Iya, berarti masih 75, makanya Bu Dewi ingin mengembangkannya ya. Ya baik Bu. Nah, menurut Bu Dewi bagaimana ketercapaian yang Ibu harapkan dari proses coaching Ibu nanti? Ketercapaian yang ingin saya harapkan tentu nanti bagaimana saya bisa menerapkan alur tirta sehingga nanti coach saya ini bisa menemukan ide-idenya sendiri untuk menemukan masalah yang dia hadapi. Nah baik Bu Dewi, saya sudah mendengar rencana coaching Bu Dewi. Nah izin saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, nanti saya akan mengamati proses coachingnya Bu Dewi dan itu saya ada semacam rubrik penilaian yang saya lakukan yang saya isi selama mengobservasi Bu Dewi nanti. Terus dalam proses coaching nanti diharapkan Bu Dewi itu menerapkan prinsip coaching di mana ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Dan juga Bu Dewi bisa seperti yang Bu Dewi sampaikan tadi, Bu Dewi bisa menerapkan kompetensi coaching yang hadir penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan terbuka. Dan juga selama proses coaching nanti itu diharapkan Bu Dewi memang bisa menerapkan metode alur tirta, dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah baik Bu Dewi, silakan Bu Dewi mulai coachingnya. Saya izin nanti untuk tetap duduk di sini ya Bu Dewi ya. Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam Bu Dewi. Senang bertemu kembali dengan Bu Wati. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Kabar saya hari ini baik sekali. Ngomong-ngomong, ada yang bisa saya bantu Bu Wati? Iya Bu, saya di sini ingin bercerita Bu, karena saya memiliki sedikit masalah ini Bu. Ada masalah Bu Wati? Iya. Coba sekarang Bu Wati ceritakan secara detail apa masalah yang Ibu alami. Ya, begini Bu Dewi, saya memiliki murid perempuan di kelas 5. Murid saya itu bernama Alia. Nah, anak ini cenderung pendiam Bu Dewi. Dia susah sekali bergaul, pemalu, penderan, intinya tidak percaya diri Bu Dewi. Padahal di kelas nilai akademiknya cukup bagus Bu Dewi. Jadi di sini Bu Wati punya masalah dengan salah seorang siswinya ya. Iya. Bernama Alia. Intinya Alia ini tidak percaya diri ya, percaya dirinya kurang. Nah, Ibu punya harapan apa nih setelah melalui proses bincang-bincang kita hari ini? Ya Bu, saya benar-benar ingin mendapatkan solusi dari perbincangan kita pada hari ini Bu. Kira-kira nih Bu, apa penyebab si Alia ini bisa menjadi tidak percaya diri? Apa ya Bu?
Sepertinya kurangnya dorongan atau motivasi Bu, baik dari orang tua atau mungkin juga dari diri saya sendiri Bu Dewi. Jadi mungkin Alia ini kurang dukungan ya, kurang motivasi, baik itu dari orang tua di rumahnya mungkin, atau mungkin di sekolah, bisa dari kita sebagai seorang guru ya Bu ya. Iya. Lalu menurut Ibu nih, indikator anak yang memiliki percaya diri yang baik itu seperti apa? Menurut saya Bu Dewi, indikator kepercayaan diri bagi seorang anak itu yang pertama mungkin dia berani menjawab dan mengajukan pertanyaan Bu Dewi. Kemudian dia berani mengeluarkan pendapatnya Bu, baik dalam berdiskusi, bertanya jawab. Kemudian mungkin dia tidak ragu-ragu dalam kegiatannya Bu. Kemudian mungkin dia bisa mengambil keputusan dengan cepat. Oh ya, setuju saya ya dengan apa yang Ibu ungkapkan tentang indikator anak yang percaya diri itu seperti apa. Ya benar Bu ya, anak yang percaya diri itu berani bertanya, berani menjawab, berani mengungkapkan pendapat, juga mungkin dia akan cepat dalam mengambil keputusan. Iya Bu. Nah, menurut Ibu nih, apa manfaat dari percaya diri bagi anak ini di sekolah? Manfaat percaya diri bagi anak ini menurut saya ya Bu, mungkin dengan rasa percaya diri ini akan mengurangi rasa takut Bu. Kemudian dapat meningkatkan pelajarannya Bu, sehingga dia dapat belajar dengan nyaman tanpa adanya rasa takut saat dia belajar. Kemudian mungkin dapat meningkatkan hubungan sosial yang lebih baik lagi dengan teman-temannya Bu Dewi. Ya, benar sekali ya apa yang Ibu sampaikan, bahwasanya percaya diri itu memang sangat berpengaruh nantinya bagi baik itu prestasi dan kegiatan siswa nanti di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya nih, apa yang sudah pernah Ibu lakukan untuk menghadapi si Alia ini? Yang sudah pernah saya lakukan, mungkin yang pertama saya menanamkan kepada semua siswa Bu, termasuk Alia ini, bahwa setiap anak itu memiliki keistimewaannya masing-masing Bu. Kemudian saya juga memberikan apresiasi kepada Alia, walaupun apa yang dilakukannya itu merupakan hal yang kecil Bu. Kemudian saya juga membantu Alia dengan memberikan kepercayaan kepada Alia, misalnya menjadi pelaksana pada saat kita upacara bendera setiap hari Senin Bu. Baik, sudah banyak sekali ya yang Ibu lakukan untuk Alia, tapi dampaknya bagaimana Bu? Apa sudah terlihat? Mungkin belum terlihat Bu, walaupun saya sudah sering menyuruh Alia untuk tampil baik pada acara dalam upacara maupun juga di kultum setiap Jumat, namun belum terlihat rasa kepercayaan diri ini kepada Alia Bu. Berarti nih Bu, Ibu perlu langkah baru nih untuk menimbulkan rasa percaya diri pada Alia. Kira-kira nih apa yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri Alia selain yang sudah pernah Ibu lakukan? Apa ya Bu? Mungkin ya Bu, mungkin saya dapat melaksanakan pembelajaran sosial emosional mungkin Bu di kelas. Misalnya saya akan membuat roda emosional, nanti siswa akan mengungkapkan perasaannya sehingga siswa akan mengenal kondisi emosinya. Dengan demikian siswa dapat mengelola emosinya ini dengan baik Bu Dewi. Oh ya begitu. Jadi memang ya dengan PSI nanti apalagi itu dengan roda emosi nanti siswa bisa mengenal emosinya sendiri sehingga dia tahu oh ini harus saya lakukan atau tidak boleh saya lakukan. Kemudian luar biasa ya Bu, selain PSE masih ada lagi yang bisa Ibu lakukan? Ada Bu,
Misalnya saya akan melaksanakan pembelajaran dengan cara membentuk diskusi kelompok, Bu. Mungkin dengan adanya kelompok ini akan memberikan peluang yang sangat besar untuk mengasah kemampuan dari siswa saya dalam berkomunikasi, dalam berelasi, dan juga mungkin kemampuannya dalam bertanya dan juga menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan Bu Dewi. Benar sekali yang Ibu sampaikan, karena dengan kelompok kecil ini kesempatan anak untuk berbicara itu lebih besar ya Bu ya, sehingga anak memiliki kemampuan untuk berelasi, kemudian dia akan banyak berbicara karena kelompoknya hanya kecil, mau tidak mau dia akan dapat giliran. Iya. Berarti ada 2 yang Ibu lakukan nantinya. Apa masih ada lagi yang bisa Ibu lakukan selain yang 2 ini? Ada Bu Dewi. Mungkin saya akan mengingatkan dan menegaskan kembali tentang keyakinan kelas kami yang sudah kami buat, Bu. Keyakinan kelas yang akan Ibu tegaskan mungkin nantinya berhubungan dengan setiap anak harus aktif gitu ya Bu? Iya. Berarti nanti otomatis kalau sudah aktif dia akan banyak berbicara dan percaya diri. Iya. Masih ada lagi Bu yang bisa Ibu lakukan? Iya Bu, masih ada yang bisa saya lakukan. Di sini mungkin saya akan meningkatkan keakraban saya dengan Alia, Bu. Mungkin saya akan sering mengobrol dengan Alia, baik itu secara empat mata maupun secara di depan teman-temannya, Bu. Mungkin hubungan seperti ini, hubungan pertemanan yang akan saya bentuk ini, sehingga nanti bisa membantu Alia untuk membuat dia makin percaya diri, Bu. Merasa dirinya ini tidak takut atau canggung dengan saya, begitu Bu. Luar biasa sekali ya apa yang akan Ibu lakukan. Banyak hal yang bisa Ibu lakukan nantinya untuk meningkatkan rasa percaya diri Alia. Nah, agar rencana Ibu ini berjalan lancar nih, apa komitmen yang akan Ibu lakukan? Ya, tentu saja saya akan konsisten Bu dalam menjalankan rencana-rencana yang sudah saya sebutkan tadi Bu Dewi. Ya, benar sekali ya Bu, dengan konsisten mudah-mudahan nanti rencana yang Ibu sudah akan laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Nah, Iya. Apakah nih Ibu perlu bantuan akan melibatkan orang lain? Kalau iya, siapa nih yang akan Ibu libatkan? Sepertinya saya akan melibatkan Alia Bu, terus teman-teman Alia juga. Dan tentunya saya tidak lupa pula untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat saya Bu, dan juga dengan kepala sekolah. Rencananya kapan nih Ibu akan melaksanakan aksi ini? Secepatnya Bu, mungkin minggu ini saya akan langsung menjalankan rencana ini Bu. Ya, saya dukung sepenuhnya ya Bu Wati. Nah, terakhir nih, bagaimana perasaan Bu Wati setelah kita berbincang-bincang hari ini? Alhamdulillah Bu, setelah perbincangan kita ini saya merasa lega sekali Bu, karena dimanapun saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Bu Dewi. Alhamdulillah, saya juga merasa senang ya kalau Bu Wati sudah merasa senang juga, sudah merasa ada solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya Bu Dewi. Mungkin masih ada lagi yang mau kita perbincangkan Bu Wati? Saya rasa sudah cukup Bu Dewi, karena saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Terima kasih banyak ya Bu Dewi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dewi, tadi saya sudah melihat proses coaching yang Bu Dewi lakukan. Sangat luar biasa sekali saya melihatnya Bu.
Nah, kira-kira nih dari proses coaching yang sudah Bu Dewi lakukan tadi, bagaimana perasaan Bu Dewi sekarang? Alhamdulillah perasaan saya senang Bu Tika, karena saya bisa membantu teman saya dalam menyelesaikan masalah yang beliau hadapi. Alhamdulillah ya Bu ya, Ya. masalahnya sudah terselesaikan. Nah, dari proses coaching Bu Dewi tadi, apakah tujuannya sudah tercapai Bu Dewi? Kalau menurut saya tadi proses yang saya lakukan itu sudah menerapkan prinsip coaching, kemudian sudah menerapkan kompetensi inti yang diharapkan dari proses coaching, kemudian juga sudah menerapkan alur tirta. Ya, bagus sekali Bu Dewi. Seperti yang saya lihat tadi, saya ingin menyampaikan nih Bu Dewi catatan observasi saya selama Ibu melakukan coaching tadi. Benar yang Bu Dewi katakan, selama proses coaching tadi saya melihat sangat berjalan dengan lancar, di mana Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, mulai dari kemitraan, di mana posisi Ibu dengan sebagai coach dan coaching Ibu ya setara, dan juga sangat kreatif sekali cara Ibu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga Ibu bisa memaksimalkan potensi coaching Ibu tadi. Dan juga 3 kompetensi coaching itu juga sudah Ibu kuasai, mulai dari hadir penuh, menghadirkan pertanyaan terbuka, dan juga mendengarkan aktif. Itu saya lihat sudah terpenuhi. Dan juga dalam melaksanakan coaching tadi Ibu juga sudah melakukan alur tirta dengan baik, di mana Ibu menanyakan di awal itu apa tujuan dari si coaching tadi, Ibu mengidentifikasi dari permasalahannya, Ibu berhasil membuat coaching menemukan rencananya dan juga tanggung jawabnya seperti apa, sehingga permasalahan coaching tadi dia sendiri yang menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah, selanjutnya nih Bu Dewi, ke depannya kompetensi apa dari proses coaching ini yang akan Ibu kembangkan? Sepertinya kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu mendengarkan aktif, Bu. Oh, jadi Bu Dewi ingin lebih mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Ya, saya setuju dengan yang Bu Dewi sampaikan, karena saya lihat dalam proses coaching tadi itu perlu lebih dimaksimalkan lagi. Nah, bagaimana cara Bu Dewi dalam meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif ini? Mungkin saya akan sering berlatih dalam proses coaching ini. Mungkin bisa juga dengan mempelajari lagi bagaimana cara-cara untuk supaya kita itu bisa menjadi pendengar yang aktif. Ya, benar ya Bu ya, karena dengan berlatih berarti kita terbiasa, karena terbiasa ya Bu ya. Nah, dari kegiatan tadi nih, apa manfaat yang Ibu peroleh? Manfaat yang saya peroleh dari proses coaching tadi tentu yang pertama meningkatkan kompetensi kita atau kompetensi saya sebagai guru. Kemudian yang kedua juga bisa membantu teman dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Wah, luar biasa sekali ya Bu Dewi ya. Baik, saya sudah mendengarkan apa yang Bu Dewi sampaikan, dan saya sudah mengamati prosesnya tadi. Saya rasa cukup kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih ya Bu Dewi sudah bersedia saya observasi ya Bu Dewi ya. Sama-sama Bu. Saya mohon pamit ya Bu Dewi ya.